Itu singkat, iya kan? Betul. Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi selevel menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan, maka ada potensi konflik of interest. Kami berdiskusi juga dengan Pak Mahfud pada soal ini. Itu ada potensinya loh. Kita mesti hati-hati. Mampu nggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas itu aja. Nah, dengan beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi, alasannya kunjungan kerja, tapi di sana kampanye, kan rakyat bisa melihat itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundurlah, rubahlah aturan, gitu. Termasuk Pak Mahfud. Jadi kita sudah diskusi dengan Pak beliau pada soal ini, agar fair lebih baik mundurlah. Kalau aturannya mau dibuat lebih bagus, nanti rakyat akan lebih senang. Karena nanti tidak ada yang mengklaim apakah ini bansosnya milik kementerian, apakah berasnya itu milik kementerian, kan nggak bisa lagi. Semua orang akan merasa fair. Gitu ya. Oke, terima kasih. Yang terdahulu karena ini beberapa kali saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi dengan 5 tahun yang lalu, 4,5 tahun yang lalu beliau meminta saya semakin berbicara bahwa itu semua ke kesejahteraan rakyat dan kebaikan. Itu sebabnya pada tahun ini saya bersedia pula supaya kita bersihkan kesehatan. Ganjar Pranowo apa yang saya lakukan selama ini itu bisa saya lakukan lebih nyaman di dalam tugas-tugas Ganjar Pranowo. Dengan Pak Ganjar dan Pak Jokowi itu sama-sama merupakan presiden. Kalau dari pengajaran ada yang dapat baik nelayan. Karena pertama kali saya kira Pak Mahfud menginspirasi ada pertanyaan yang harus dijawab, beliau sampaikan tadi. Jadi menginspirasi saya ada pertanyaan yang perlu dijawab. Beliau sampaikan selalu saya Pak Ganjar, Pak Mahfud, tapi kita berikan kesempatan dulu untuk teman-teman media, boleh, yang paling ujung. Jangan sampai ke Ramadan dari media. Karena saya Laura dari luar, bertanya buat Pak Mahfud. Tadi teman-teman ini mau lawan debat yang baik. Kalau bagi teman-teman sendiri, siapa lawan debat yang baik dan kenapa? Kemudian untuk sebenarnya ada pertanyaan dari Mas Gibran dan juga respondennya gimana Pak? Jadi semua debat itu menurut saya baik. Dia mereka sudah mempersiapkan sistem pilihannya sebenarnya. Soal pertanyaan berikutnya, debat yang kedua kemudian menurut mereka sesuatu yang benar, lalu ada satu pertanyaan benar, pertanyaannya menurut itu jawabannya yang benar, benar. Berikutnya pertanyaan kedua, silakan yang berikutnya.
Gitu kan? Boleh silakan nanti sebutkan nama dan juga dari BDO. Selamat malam, terima kasih kesempatannya. Saya tidak dari Detikkom, ingin bertanya kepada Prof. Tadi soal pertanyaan dari Pak Menko Gibran Rakabumi soal green fashion yang ada menolak menjawab, yang ternyata menolak menjawab. Tadi Prof menyatakan lagi juga kalau itu boleh dielaborasi soal komitmen Anda dan Mas Ganjar soal green fashion yang merupakan konsekuensi dari transformasi ramah lingkungan yang kemudian menciptakan masalah krisis begitu fashion. Apakah bagaimana Anda nantinya mewanti-wanti ketika kebijakan ekonomi hijau ini diterapkan itu tidak menimbulkan perlawanan dari masyarakat seperti demo kuning yang tadi disinggung sama Mas Gibran. Bagaimana komitmen Anda? Terima kasih. Jawabannya lagi kalau masanya tanya sesuatu, kedua kemajuan pemberantasan ini harus kita buat ini. Salah sudah jawab dan bilang belum dijawab. Tidak boleh diberikan itu. Maka sampai tadi ya. Bisa sudah dijawab sesuai. Oke, karena ini saya mau baca dulu ya. Pesan dari baju yang dipakai bersama Pak Yaya merupakan aksi nyata dan harapan perempuan Indonesia untuk merawat ibu pertiwi kita yang sakit. Izinkan saya cerita tentang perjalanan baju ini. Baju ini terbuat dari kapas yang sudah terurai sekarang. Kapas ini ditanam oleh perempuan di Jawa Timur dengan teknik pasar tanpa menggunakan bahan kimia. Kapas diproduksi menjadi benang dan ditenun secara manual menjadi selai air. Pewarnaan menggunakan pewarna alami dari tanaman bukan kimia, sehingga menghindari penggunaan gas kali berbahaya. Sementara kakinya diproduksi di dasar. Kali dijahit oleh ibu-ibu di desa Badukan menggambarkan semangat dan kerja keras mereka untuk memberikan kehidupan dan lebih baik bagi keluarganya di masa depan, di mana 100% dari mereka menerima upah yang layak. Dibutuhkan waktu 180 hari, 6 bulan untuk meminta, menenun dan menjahit baju. Proses ini telah menebarkan dampak positif untuk sejumlah usaha kehidupan, terdiri dari petani hingga petani. Juga berhasil mencegah produksi 80 ton CO2 dan menggenerasi 30 hektar lahan melalui daur ulang sampah dan mengubah tanah kering menjadi agroforestry. Sebelumnya, para ibu pengrajin terdampak hatinya yang bahaya bagi kesehatan dan mencemari sumber air dan juga tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Pengembangan penanaman kapas asli Indonesia juga menjadi inspirasi di mana sekarang lebih dari 90% kita punya kapas. Padahal tahun 1940 sampai 1900 Indonesia